Walaupun seni rupa atau seni pada umumnya sudah sangat tua usianya, tetapi gambaran orang terhadapnya biasanya tidak jelas dan sering terlampau sempit. Yang demikian itu selain disebabkan oleh luasnya daerah jelajah seni, juga oleh pesatnya perkembangannya, terutama pada akhir-akhir ini, sehingga tidak terjangkau lagi oleh orang-orang di luarnya. Dari contoh-contoh perwujudannya, di masa lampau saja sudah cukup pusing kita dibuatnya. Bahwa barang-barang yang tampaknya lain sekali, baik bentuk maupun fungsinya, harus dimasukkan ke dalam satu kategori, yaitu seni. Marilah kita lihat betapa beranekanya contoh-contoh yang dapat kita tarik. Sebuah lukisan pemandangan Ngarai Sianok di Minangkabau yang elok tergantung di dinding kamar tamu adalah salah satu hasil seni rupa. Demikian pula arca Buddha yang dipuja sebagai vignette kecil pengisi halaman di majalah. Pencakar langit yang perkasa ataupun sebuah sendok makan yang cantik dan enak dipakai. Semuanya tampak berlain-lainan fungsinya. Lalu bagaimana kita mesti merangkum semuanya ke dalam suatu pengertian yang tepat? Selama ini telah banyak batasan tentang seni dibuat orang. Dan barangkali untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kita menelusuri batasan-batasan itu. Dengan demikian, kita belajar dari apa yang pernah dirangkum orang sebagai seni. Dan dengan jalan menjumlahkannya, kiranya kita akan dapat menemukan suatu wawasan yang luas mengenai apa yang sedang kita persoalkan ini. Definisi yang paling bersahaja dan sering terdengar menyebutkan bahwa seni adalah segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia. Maka menurut jalan pikiran ini, seni adalah suatu produk keindahan, suatu usaha manusia untuk menciptakan yang indah-indah yang dapat mendatangkan kenikmatan. Kalau kita perhatikan kesenian tradisional kita, hal itu memang nampak dengan jelas. Seni karawitan adalah paduan bunyi atau suara yang indah yang mengenakkan di telinga. Dan demikian pula ukiran-ukiran kayu di rumah adalah hiasan yang menambah semaraknya pemandangan. Tetapi apabila seni modern yang kita hadapi, bukan mustahil kita akan dihadapkan pada suatu hal yang justru sama sekali tidak indah dan tidak mengenakkan. Seniman-seniman sekarang banyak yang tidak lagi memandang seninya sebagai proyek penciptaan keindahan. Namun bahkan sebaliknya, menggunakannya sebagai sarana pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Afandi, pelukis besar kita itu, sering melukis kemelaratan dan kesedihan yang diangkatnya dari keadaan sekitar. Sebagai refleksi gejolak jiwanya yang tersentuh oleh keadaan itu. Bentuknya jelas tidak mendatangkan kenikmatan, melainkan justru menggelitik perasaan kita menjadi tidak tentram. Kemudian sedikit berlainan dari ungkapan di atas. Everyman Encyclopedia menyebutkan bahwa seni adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan adalah apa saja yang dilakukannya semata-mata karena kehendak akan kemewahan, kenikmatan, ataupun karena dorongan kebutuhan spiritual. Cangkul dibuat orang untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu menghasilkan makanan. Maka menurut definisi ini, cangkul bukanlah seni. Begitupun ratusan barang yang lain seperti rumah tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung, pakaian untuk menutup aurat, dan jarum suntik para perawat atau dokter di rumah sakit. Yang seni adalah karawitan dan ukir-ukiran di dinding rumah. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa baju sebagai penutup aurat dan penolak hawa dingin memang bukan seni,
Namun karena kemudian potongannya diperindah dan diperlengkapi pula dengan buah-buah baju di lengan yang tidak ada manfaatnya kecuali sekedar penghias, maka menjadilah ia seni. Baju semacam itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, melainkan tercampur pula dengan kebutuhan manusia akan kenikmatan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lainnya. Bagi Ki Hajar, seni masih merupakan produk keindahan, dan karena indahnya dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Dalam definisi ini, ada sesuatu yang belum terdapat pada definisi yang terdahulu, yaitu ada transfer of feeling atau pemindahan atau penularan perasaan. Rasa indah pada diri seniman menular kepada orang yang melihat karyanya. Dengan demikian, maka menurut definisi ini, seni merupakan sarana komunikasi perasaan manusia yang demikian itu sejalan dengan definisi seni Leo Tolstoy yang terkenal, seorang tokoh yang banyak disebut-sebut dalam hubungannya dengan masalah transfer of feeling tersebut.